Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Fadli Effendi dengan 3 digit NIM terakhir 072. Ini saya akan menjelaskan tentang reconnaissance dan scanning. Reconnaissance sendiri adalah langkah awal dalam proses serangan cyber dengan tujuan mencari informasi terkait target yang dituju. Nah, dalam hal ini kita melakukannya melalui website whois.com. Di sini kita bisa langsung memasukkan nama domain yang ingin kita cari informasinya. Pertama, saya ingin mencari informasi tentang youtube.com. Klik. Nah, di sini terdapat informasi tentang domain tersebut. Di sini bisa dilihat tanggal didaftarkannya nah domain tersebut, kemudian kadaluarsanya sampai 2027. Nah, selanjutnya registrar adalah nama penyedia domain. Nama penyedia domain dari website ini adalah Mark Monitor Agency. Kemudian adapun pendaftar nama domain tersebut adalah Google. Nah, selanjutnya saya akan coba website atau domain yang kedua yaitu unesa.ac.id. Nah, di sini bisa dilihat nama domain didaftarkan sejak 2001 dan akan habis masa pemakaiannya di tahun 2026. Nah, selanjutnya penyedia nama domain yaitu Bisnet. Kemudian kita lanjut ke domain yang ketiga, itu domain kompas.com, penyedia layanan berita. Nah, di sini nama domain terdaftar sejak tahun 1995 dan akan habis masa berlakunya pada tahun 2031. Penyedia nama domainnya Network Solution, daftarnya ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang scanning. Scanning di sini adalah proses pemindaian yang dilakukan oleh penyerang kepada target yang digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan dan celah keamanan yang dapat dimanfaatkan untuk serangan. Nah, tahapan-tahapannya kita bisa lakukan melalui GNS Tree. Nah, di sini kita jalankan. Nah, langkah pertama adalah kita setting dulu IP pada kedua PC. Untuk PC 1 kita gunakan alamat IP 192.168.1.1 dan PC 2 192.168.1.2.
Setelah IP kedua PC sudah ditambahkan, kita lakukan instalasi tools-tools yang akan digunakan. Di sini kita install exam pada PC 1 dan kita install tools report scanner di PC 2. Sini PC 1 sedang ada trouble. Kita restart. Kita ulangi untuk menginstal examnya. Next, next, next. Nah, di sini kita bisa menunggu proses instalasinya. Fungsi exam di sini adalah untuk menjalankan service server. Kemudian report scanner akan berfungsi sebagai akan digunakan untuk mencari port-port yang sedang listening dari PC 1. Dengan melakukan scanning, kita juga bisa menentukan OS dari komputer target yang kita inginkan dengan memasukkan port tertentu yang menjadi ciri khas dari OS yang ada. Kita tunggu proses instalasi exam dari PC 1 sampai selesai.
Kita tunggu, kita tunggu, kita tunggu. Setelah proses instalasi selesai, kita bisa buka exam controllernya. Nah, di sini kita bisa langsung menjalankan service Apache MySQL dan FileZilla. Nah, selanjutnya pada posisi 1 kita ketik komen netstart min a untuk melihat port apa yang sedang listening. Nah, di sini port FTP, HTTP, HTTPS, dan port 3306, 3389, 1026, dan 14147. Nah, di sini kita bisa masukkan port-port tersebut ke dalam report scanner. Nah, yang pertama kita bisa masukkan 3306, kemudian 3389, 1026, 14147, kemudian 80 dan 80. Kemudian kita scan. Dan 14147 kita ganti dengan port yang lebih kecil. Nah, di sini bisa kita lihat port 21 itu port dari FileZilla, statusnya open. Kemudian port Apache yaitu port 80, statusnya open. Port 3306 atau MySQL juga open. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa menentukan OS dari target tersebut, komputer dari OS dari komputer target itu apa dengan memasukkan port-port tertentu. Salah satunya kita bisa memeriksa dengan memasukkan port 3389. Nah, 3389 ini adalah port dari RDP atau Remote Desktop Protocol yang hanya ada di Microsoft. Nah, jika OS tersebut menggunakan Windows, maka port 3389 akan open. Jadi, di sini bisa dipastikan bahwa PC tersebut menggunakan OS Windows. Nah, selanjutnya kita bisa mematikan service dari MySQL. Kemudian kita lakukan scan ulang. Nah, yang terjadi adalah port 3306 yang sebelumnya digunakan oleh service MySQL statusnya berubah dari open menjadi close. Kemudian kita lakukan hal yang sama ke
servis Apache. Nah, di sini kita lakukan scan ulang. Nah, setelah itu bisa dilihat bahwa port 80 yang sebelumnya digunakan oleh servis Apache juga statusnya berubah menjadi close. Selanjutnya kita lakukan pemutusan servis di Mailzilla. Di sini bisa kita lihat port 21 yang sebelumnya digunakan oleh FileZilla juga statusnya berubah menjadi close. Nah, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.